Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 kemagnetan. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 72 sampai 73 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, dua kawat lurus panjang terpisah pada jarak 0,1 meter satu sama lain. Pada masing-masing kawat mengalir arus listrik sebesar 8 ampere pada arah berlawanan. Tentukan besar medan magnet pada titik A 0,05 meter dari kawat 1 dan B titik tengah antara kawat 1 dan 2. Yang sejajar dengan kedua kawat seperti terlihat pada gambar 3.42. Berdasarkan kaidah tangan kanan, jika arus listrik mengalir dari bawah ke atas, maka medan magnet mengelilinginya dari kiri ke kanan. Sehingga yang terjadi di titik A, B1, medan magnet oleh kawat 1 arahnya ke luar bidang. Maka simbolnya adalah titik. Untuk B2, medan magnet oleh kawat 2 arahnya ke luar bidang. Karena sama-sama keluar, maka medan magnet B1 dan B2 searah. Maka total kuat medan magnet di titik A adalah B total sama dengan B1 ditambah B2. B rumusnya adalah mu0 I per 2pi R1 ditambah mu 0 I per 2pi R2 sama dengan mu 0 I karena sama per 2pi kita keluarkan. Maka dikali dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 sama dengan mu 0 adalah permeabilitas medium udara atau ruang hampa, besarnya mu 0 adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 meter per ampere. Kita taruh di sini 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali dengan I-nya adalah 8 ampere per 2pi dikali dengan 1 per R-nya untuk kawat 1 0,05 ditambah 1 per R2 0,05 ditambah dengan 0,1 sehingga B total sama dengan ini kita bagi 4 dibagi 2 dikali 8 16 pi-nya kita bagi pi dibagi pi 1 dikali dengan 10 pangkat negatif 7 dikali dengan 1 dibagi 0,05 sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 0,15 6,67 sama dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 26,67 sama dengan 640 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Sedangkan di titik B, B1, medan magnet oleh kawat 1 arahnya masuk. Maka tandanya adalah silang. Untuk B2, medan magnet oleh kawat 2 arahnya ke luar bidang. Sehingga arah medan magnet B1 dan B2 berlawanan arah. Sehingga B totalnya B1 dikurangi B2. B1 mu 0 I per 2pi R1 dikurangi mu 0 I per 2pi R2. Atau kita keluarkan mu 0 I per 2pi dikali 1 per R1 dikurangi 1 per R2 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7
I-nya adalah 8 per 2pi dikali dengan 1 per 0,05 dikurangi 1 per 0,15. Yang ini sama dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali dengan 20 dikurangi 6,67. Sama dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 13,33 atau sama dengan 213,44 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Nomor 2, sebuah medan magnet melewati loop kawat stasioner dan besarnya berubah terhadap waktu sesuai dengan grafik dengan arah medan konstan. Ada 3 interval waktu yang ditunjukkan pada grafik 0 sampai 3 detik, 3 sampai 6 detik, dan 6 sampai 9 detik. Loop terdiri dari 100 lilitan kawat dan memiliki luas 0,15 meter kuadrat. Medan magnet diorientasikan sejajar dan garis normal loop. Yang A, pada interval manakah GGL induksi dihasilkan? Perhatikan grafik. Pada interval 0 sampai 3, medan magnet berubah. Saat 0 sampai 6, medan magnet konstan. Saat 6 sampai 9, medan magnet berubah. Sehingga yang dapat disimpulkan bahwa GGL induksi dihasilkan jika terdapat perubahan flux magnet atau perubahan medan magnet, sehingga dari ketiga interval yang menghasilkan GGL induksi adalah interval 0 sampai 3 dan interval 6 sampai 9. B. Tentukan GGL induksi untuk setiap interval. Saat interval 0 sampai 3 detik, GGL induksi kita menggunakan hukum Faraday, epsilon sama dengan negatif N dikali delta Q per delta T. Atau sama dengan negatif N, Q itu adalah delta B dikali A per delta T. Maka epsilonnya adalah negatif N, N-nya di sini 100 lilitan. Jumlah lilitannya adalah 100 dikali delta B. B-nya adalah medan magnetnya 0,4 dikurangi 0. Kita perhatikan di sini. Di sini B-nya 0,4 sampai 0. Dikali dengan A, luas kawat 0,15 dikali dengan cos, sudutnya cos 0. Dibagi dengan delta T, 3 dikurangi 0. Karena waktunya dari 0 sampai 3. Sama dengan negatif 100, yang ini 0,4 dikali 0,15, cos 0 adalah 1 per 3. Sama dengan negatif 2 volt. Untuk interval 3 sampai 6 detik, kita perhatikan pada epsilon sama dengan negatif N-nya 100 dikali delta B-nya 0,4 dikurangi 0,4 dikali 0,15 cos 90 derajat dibagi 6 dikurangi 3. 0,4 dikurangi 0,4 sama dengan 0, maka hasilnya epsilonnya adalah 0. Sedangkan untuk interval 6 sampai 9, epsilonnya adalah negatif 100 dari 0,4 sampai ke 0,2. Maka di sini 0,2 dikurangi 0,4
dikali dengan 0,15 dikali cos 0 per 9 dikurangi 6 sama dengan negatif 100 dikali dengan 0,2 dikurangi 0,4 negatif 0,2 dikali dengan 0,15. Cos 0 adalah 1 per 9 dikurangi 6, 3. Maka epsilon hasilnya adalah 1 volt. C. Tentukan arus induksi untuk interval pertama dan ketiga. Jika kawat memiliki hambatan 0,5 ohm. Yang ditanya di sini arusnya. Untuk yang C, kita ketahui bahwa V sama dengan I dikali R. Sehingga I sama dengan V per R. Untuk interval 0 sampai 3, maka I sama dengan V per R. V-nya negatif 2 volt. R-nya 0,5 ohm. Ini sama dengan negatif 4 ampere. Sedangkan untuk interval 6 sampai 9, I sama dengan V per R. V-nya adalah 1 per R-nya 0,5 sama dengan 2 ampere. Nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Kemudian beri tanda checklist pada kolom benar jika pernyataan tersebut benar dan beri tanda checklist pada kolom yang salah jika pernyataan tersebut salah. Pernyataannya, GGL induksi timbul pada kumparan jika magnet berada di dalam kumparan. Pernyataan ini adalah salah. Semakin cepat gerakan magnet keluar atau masuk kumparan GGL induksi semakin besar. Pernyataan ini adalah benar. Arah flux induksi selalu berlawanan dengan arah flux penyebab. Pernyataan ini adalah benar. GGL induksi pada kumparan tidak dipengaruhi jumlah lilitan kumparan. Pernyataan ini adalah salah. Nomor 4, laju aliran darah dalam pembuluh darah dapat diukur dengan menggunakan alat seperti ditunjukkan pada gambar 3.44. Jika pembuluh darah berdiameter 5 mm, besar medan magnet yang digunakan 0,08 Tesla. Sedangkan tegangan yang terukur pada voltmeter adalah 0,1 meter volt. Tentukan laju aliran darah dalam pembuluh. Diketahui di sini L sama dengan 5 mm. B-nya medan magnet, B sama dengan 0,08 Tesla. Epsilon atau voltmeternya 0,1 MV. Yang ditanya laju atau V. Kita jawab epsilon sama dengan BLV. Sehingga V sama dengan epsilon B dikali L. Epsilonnya di sini 0,1, B-nya 0,08, L-nya 5. Sama dengan 0,1, 0,08 dikali 5, 0,4. Maka V-nya sama dengan 0,25 meter per sekon. Nomor 5, sebuah transformator terdiri dari dua kumparan yang dililitkan pada inti besi dihubungkan ke generator dan resistor. Jika kumparan primer terdiri dari 100 lilitan dan kumparan sekunder terdiri dari 180 lilitan, sedangkan tegangan maksimum pada resistor adalah 67 volt. Tentukan GGL maksimum generator. Perbandingannya adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Tegangan P pada resistor
67 per Vs sama dengan NP-nya di sini adalah 100 lilitan dibanding dengan 180 lilitan. Sehingga Vs sama dengan, ini kita kalikan silang, 67 dikali 180 dibagi 100. Vs sama dengan 120,6 volt. Demikian pembahasan soal cek pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.